Pedro Porro bawa Tottenham Hotspur bungkam Burnley. Tyon Buchanan resmi berbaju Inter Milan. Jude Bellingham pemain bola paling bernilai saat ini. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Indonesia versus Libya bermain di Titanic Mardan Stadium. Indonesia membuka keunggulan di menit ke-6. Umpan tarik Ivan Gerrard dari sisi kanan dituntaskan Yakob Sayuri. Namun keunggulan itu hanya bertahan 3 menit. Osama El Sarimi berhasil membobol gawang Hernando. Libya berhasil membalikkan keadaan pada menit ke-20. Ekrawa menaklukkan Hernando dalam duel 1 lawan 1. Skor 2-1 untuk Libya bertahan hingga usai. Bologna versus Genoa pada pekan ke-19 Serie A tersaji Stadio Renato Dell'Ara. Genoa yang bertindak sebagai tim tamu mampu membukukan keran gol duluan melalui Albert Gudmundsson pada menit ke-20. Ketika laga seperti menjadi milik Genoa, Lorenzo De Silvestri jadi penyelamat berkat golnya di curi time pada babak kedua tepatnya di menit ke-90. Berkat hasil ini Bologna tertahan di posisi kelima klasemen Serie A dengan 32 poin dari 19 pertandingan. Fulham menjamu Rotterdam United di FA Cup dengan laga tersaji di Craven Cottage. Rotterdam hampir mengejutkan Fulham di menit awal pertandingan. Tandukan yang dilesatkan Jordan Hagil masih melebar. Fulham unggul di menit ke-24. Sepakan Bobby do Cordova Reid dari luar kotak penalti berhasil menjebol gawang Rotterdam United. Hingga pertandingan usai skor 1-0 untuk kemenangan Fulham atas Rotterdam United bertahan. Brentford versus Wolverhampton bermain dalam laga putaran ketiga FA Cup digelar di Gates Community Stadium. Wolverhampton bermain dengan 10 orang setelah Joao Gomez diganjar kartu merah di menit ke-9. Keunggulan jumlah pemain mampu dimanfaatkan Brentford untuk membuka keunggulan pada menit ke-41 lewat Neil Maupay. Memasuki babak kedua, Wolverhampton pun akhirnya sukses menyamakan skor menjadi 1-1 berkat gol Tommy Doyle di menit ke-64. Skor 1-1 menjadi hasil akhir laga ini dan partai replay bakal digelar di kandang Wolverhampton untuk menentukan siapa tim yang lolos ke putaran keempat. Tottenham Hotspur versus Burnley dalam laga putaran ketiga FA Cup digelar di Tottenham Hotspur Stadium. Skor kacamata pun tak berubah hingga laga memasuki jeda turun minum. Kembali dari kamar ganti, kesabaran tuan rumah pun baru membuahkan hasil pada menit ke-79 lewat gol spektakuler yang dicetak Pedro Porro. Tak ada gol tambahan yang tercipta di sisa waktu. Skor 1-0 pun menjadi hasil akhir laga ini. Berkat kemenangan ini Spurs segera melaju ke putaran keempat. Cara PSV memulai perjalanan mereka di Liga Belanda musim ini benar-benar luar biasa. Dalam 16 laga yang mereka mainkan hingga Desember, PSV tidak pernah terkalahkan. Bukan sekedar tak terkalahkan, PSV juga tidak pernah meraih hasil imbang yang berarti rekor mereka masih 100% di Eredivisie. Kiprah PSV di paruh kedua kompetisi ini yang kemudian bakal menarik untuk diikuti. Tantangan PSV mempertahankan rekor 100% dan tidak tersentuh oleh tim-tim lain jadi hal yang pantas ditunggu. Lucas Vazquez turut meramaikan ruang perawatan seiring dengan pengumuman yang dirilis oleh pihak Real Madrid bahwa sang pemain sayap kanan mengalami cedera otot semitendinosus pada paha kaki kanannya. Proses pemulihannya tidak diketahui, namun El Chiringuito mengklaim bahwa Vazquez bakal memerlukan waktu 3 pekan untuk pulih. Dengan demikian dia tidak akan ikut dalam tim yang terbang ke Arab Saudi untuk Piala Super Spanyol. Baru-baru ini kabar soal kesepakatan gaji Barcelona dengan Joao Felix mencuat lagi. Dilansir dari Sport Yes, Barcelona tengah pusing dengan gaji Felix saat ini. Setelah melalui proses penyesuaian, Blaugrana disebutkan harus membayar gaji Felix sebesar 10 kali lipat dari sebelumnya. Artinya Barcelona harus membayar Felix sebesar 4 juta euro atau setara dengan 68 miliar rupiah. Pembayaran tersebut harus diberikan oleh Barcelona kepada Felix pada akhir musim ini.
belum ada pembicaraan kontrak antara kubu Chelsea dengan Thiago Silva. Jadi semua potensi mungkin terjadi. Jika ingin pindah, ada opsi menarik yang bisa diambil Thiago Silva. Sang bek tengah pindah pulang ke Brazil. Fluminense menawarkan akhir karir yang indah untuk Silva. Fluminense siap memberikan kontrak 1 tahun untuk Thiago Silva. Ini bisa jadi kontrak terakhir Silva. Musim depan dia akan berusia 40 tahun dan menutup karir di klub masa lalunya. Napoli diyakini sedang menegosiasikan kesepakatan personal mengenai gaji dengan Lazar Samardzic selagi pembicaraan dengan Udinese semakin intens. La Gazzetta dello Sport menuturkan bahwa klub bersedia untuk membayar sekitar 2 juta euro per tahun. Namun sang pemain berusia 21 tahun menginginkan upah sekitar 3 juta euro per tahun. Namun demikian, permasalahan itu bisa dibereskan dengan mudah dan bisa terselesaikan dalam beberapa waktu ke depan. Robert Lewandowski baru mengemas 9 gol bersama Barcelona. Ia sebenarnya masih konsisten mencetak gol di awal musim ini. Ketajamannya mulai menurun selepas mengalami cedera pergelangan kaki pada Oktober tahun lalu. Selepas ia hanya mampu bikin 3 dari 12 pertandingan yang telah dijalaninya, ia tak bikin gol di 3 laga terakhir Barcelona di La Liga. Teranyar ia mandul saat Barca menang 1-2 di markas Las Palmas. Sevilla begitu terpuruk di musim ini. Sergio Ramos dan kawan-kawan hanya sekali menang dalam 12 laga terakhir di La Liga. Klub asal Andalusia ini kini terjerembab ke peringkat 16 poin di La Liga. Mereka hanya berjarak 1 angka dengan Cadiz di jurang degradasi. Sevilla juga telah tersingkir dari ajang Liga Champions sebagai juru kunci grup dengan tak sekalipun meraih kemenangan. Teranyar, Sevilla kembali kalah 0-2 di kandang atas Athletic Bilbao pada laga lanjutan Liga Spanyol. Kontrak Conor Gallagher akan habis pada Juni 2025 dan sejauh ini belum ada tanda akan diperpanjang. Sedangkan Chelsea enggan menahan pemain yang masa baktinya tersisa semusim lagi. The Blues lebih memilih melepas Gallagher jika ada tawaran yang cocok ketimbang kehilangan sang pemain secara gratis. Namun Gallagher rupanya tak terburu-buru untuk cabut dari Chelsea. Di satu sisi The Blues juga tak mendesak dirinya untuk segera mengambil keputusan terkait masa depannya. Roberto Firmino sedang liburan ke Inggris di Januari 2024 ini. Muncul rumor juga kalau mungkin saja Firmino balik main di Liga Inggris. Kontrak Firmino di Al Ahly masih berlaku sampai musim panas 2026. Namun kalau pemain berusia 31 tahun itu belum juga tampil oke, bisa jadi Al Ahly melepasnya. Rumornya Fulham meminati jasa pemain asal Brazil tersebut. Fulham pun memiliki beberapa pemain Brazil yang bisa membuat Firmino seperti sedang berada di rumah. Girona terus bersinar di Liga Spanyol. Para pemain Girona mulai mencuri minat tim-tim raksasa Eropa. Gelandang tengah Alex Garcia dipantau Barcelona. Striker Artem Dovbyk diminati Chelsea dan Atletico Madrid. Sampai Arsenal, City dan Munich meminati bek kiri Miguel Gutierrez. Presiden Girona Pere Guardiola buka suara. Dirinya menegaskan tidak akan melepas para pemainnya terutama di bursa transfer musim dingin Januari ini. Anthony dalam sorotan tajam karena belum juga gol-gol datang dari kakinya. Tetapi buat urusan bertahan winger Manchester United itu boleh juga. Rata-rata per 90 menit Anthony sukses melakukan sekali tackle bersih, sekali memblok tembakan lawan, sekali memblok umpan dan sekali melakukan intercept. Anthony bisa menjadi tembok pertahanan pertama Manchester United ketika diserang lawan. Bahkan Anthony tidak pernah lakukan error. Dominic Szoboszlai mengalami cedera saat Liverpool menang 4-2 atas Newcastle United pekan lalu. Dia bermasalah dengan hamstringnya hingga harus ditarik keluar di tengah pertandingan. Liverpool melakukan pemeriksaan terkait kondisi Szoboszlai. Hasilnya gelandang 23 tahun itu dinyatakan cedera hamstring dan harus melewatkan setidaknya 2 pertandingan. Absennya Dominic Szoboszlai jadi kerugian buat Liverpool. Beberapa fans Al-Ittihad mulai mengkritik Karim Benzema yang lagi seret gol. Belakangan santer disebutkan penyerang 36 tahun itu sudah tidak kerasan di Arab Saudi.
Kondisi ex timnas Prancis itu pun disorot mantan punggawa Les Blues era 1970-an, Jean-Michel Larquet. Di mata Larquet, Benzema amat menyesali kepindahan ke Al Ittihad. Padahal Benzema bisa saja bertahan di Madrid dan pensiun di sana ketimbang mengikuti godaan uang Arab Saudi. CIS Football Observatory merilis daftar pemain paling bernilai di dunia saat ini. Studi ini menggunakan model statistik yang dihimpun berdasarkan biaya transfer dan perkiraan harga jual pemain. Di puncak daftar CIS Football Observatory ada nama Jude Bellingham. Pemain Inggris itu diperkirakan memiliki harga senilai 267,5 juta euro. Di belakang Bellingham ada nama bomber Manchester City Erling Haaland. Penyerang asal Norwegia itu punya kisaran nilai pasar 251,2 juta euro. Chelsea menekan kesepakatan dengan perusahaan kripto BingX sebagai sponsor baru yang juga akan disertakan dalam perlengkapan pelatihan musim depan. Nama BingX akan tertera di lengan para pemain Chelsea selama sisa musim ini. Sementara untuk perlengkapan latihan akan berlaku mulai musim 2024-2025. Menurut The Athletic, The Blues akan mendebutkan jersey berlogo BingX mereka pada leg pertama semifinal Piala Liga Inggris melawan Middlesbrough. Inter Milan telah mengkonfirmasi penandatanganan bek Kanada Tajon Buchanan dari klub Brugge lewat laman resmi klub. Inter Milan diyakini merogoh kocek hingga 10 juta euro untuk jasa Tajon Buchanan. Nerazzurri diyakini merogoh kocek hingga 10 juta euro untuk jasa Tajon Buchanan. Angka tersebut terbagi dengan biaya tunai 7 juta euro plus bonus senilai 3 juta euro. Buchanan sendiri diikat kontrak dengan durasi 4,5 tahun. Di Inter Milan, Buchanan bakal mengantongi gaji senilai 1,6 juta euro per musimnya. Monaco resmi mendapatkan bek Thilo Kehrer dengan status pinjaman akhir musim ini dengan opsi pembelian dari West Ham United. Pada kesepakatan tersebut, Monaco dikabarkan mengeluarkan biaya 500.000 euro atau setara 8,5 miliar rupiah untuk meminjam bek bertinggi 1,86 meter itu. Sementara untuk opsi pembelian nanti, Monaco dikabarkan harus mengeluarkan biaya 11 juta euro atau sekitar 186 miliar rupiah. Meskipun kontrak Curtis Jones masih berlaku hingga tahun 2027, Anfield Watch melaporkan The Reds telah memutuskan untuk menawarkan perpanjangan kontrak dengan gaji yang lebih tinggi. Meskipun statusnya terus meningkat, ia saat ini dianggap sebagai salah satu pemain senior The Reds dengan bayaran terendah. Rencananya adalah agar Jones mau memperpanjang kontraknya hingga tahun 2029 mendatang. Fabrizio Romano menyebut Paulo Dybala hanya dipagari AS Roma sebesar 12 juta euro. Namun harga promo itu ada batas waktunya. Pertama, penawaran konkret harus masuk sebelum 15 Januari. Jika melewati tanggal tersebut, maka klausul 12 juta euro itu baru berlaku lagi pada bursa transfer 1 hingga 31 Juli 2024. Di luar itu harganya tak lagi diskon. Selain harga, jika peminat dari Italia, maka keputusan oleh AS Roma. Namun jika tawaran dari luar negeri, maka keputusan diserahkan kepada pihak Paulo Dybala. Setelah beberapa hari melakukan negosiasi, AS Roma telah menemukan kesepakatan dengan Juventus untuk peminjaman Dejan Huijsen. Menurut jurnalis Filippo Biafora dari Il Tempo, Huijsen akan bergabung dengan AS Roma dengan status pinjaman dari Juventus selama sisa musim ini. Peminjaman Huijsen tidak akan melibatkan opsi untuk membeli di akhir musim. Sang pemain akan segera menjalani tes medis bersama Roma. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.